Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisiologi Hewan akan menyampaikan materi tentang sistem saraf pada hewan. Dengan saya, Repiliano Priani dengan NIM E0F124039. Saya Reva Asita Putri dengan NIM E0F124009. Saya Salma Aulia Putri Asbi dengan NIM E0F124015. Saya Kija Rebeka dengan NIM E0F124035. Saya Iman Azim Asri dengan NIM E0F124017. Saya Ronald Lega Erlangga dengan NIM E0F124023. Dan anggota terakhir kelompok kami yaitu M. Kenny Martin dengan NIM E0F123011. Presentasikan tentang definisi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik, volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel gila. Kemudian ada fungsi sistem saraf, di mana sistem saraf merupakan satu sistem pada organ yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan mengatur respon tubuh terhadap rangsangan tersebut, sehingga sistem saraf memungkinkan untuk mengenali dan mendeteksi berbagai perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar tubuh serta melakukan adaptasi. Unit struktural terkecil yang mengatur kinerja sistem saraf adalah sel saraf atau yang biasa disebut neuron yang saling terhubung satu sama lain membentuk jalur saraf yang kompleks. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang komponen utama sistem saraf, yaitu A. Otak. Otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia yang terdiri dari berbagai bagian yang memiliki fungsi spesifik. B. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang membentang dari otak ke bawah melalui tulang belakang dan berfungsi sebagai jalur komunikasi antara otak dan tubuh. Ia terdiri dari neuron yang mengirimkan informasi antara SSP dan SST. Sumsum tulang belakang juga mengatur refleks spinal yang memungkinkan respon cepat terhadap rangsangan tanpa harus melibatkan otak. 2. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari semua saraf yang berada di luar SSP. SST berfungsi untuk menghubungkan SSP dengan seluruh tubuh dan dapat dibagi menjadi 2 bagian utama. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik mengontrol dengan gerakan sukarela dan mengirimkan informasi sensorik dari tubuh ke otak. Ini melibatkan saraf-saraf yang menghubungkan otot rangka dengan SSP. Saya akan melanjutkan tentang struktur neuron. Struktur neuron yang khas memungkinkan mereka untuk melakukan fungsi ini secara efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur neuron dan fungsinya. Yang pertama ada badan sel atau soma. Badan sel atau soma adalah bagian utama neuron yang berfungsi sebagai pusat kontrol. Ia mengandung inti sel atau nukleus dan organel lainnya yang diperlukan untuk metabolisme sel. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang pendek yang keluar dari badan sel. Mereka berfungsi untuk menerima sinyal dari neuron lain dan membawa informasi tersebut ke badan sel. Dan yang ketiga ada akson. Akson adalah serat panjang yang menghubungkan badan sel dengan neuron lain atau otot. Akson berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik yang dikenal sebagai potensial aksi dari badan sel ke terminal akson. Yang keempat ada selubung mielin. Selubung mielin adalah lapisan lemak yang mengelilingi akson pada beberapa neuron. Selubung ini terbentuk dari sel-sel glial seperti sel Schwann di sistem saraf tepi dan oligodendrosit di sistem saraf pusat. Yang kelima ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah celah-celah yang terletak di antara segmen-segmen selubung mielin pada akson. Mereka memungkinkan ion untuk masuk dan keluar dari akson, yang penting untuk memicu dan mempertahankan potensial aksi. Nodus ini berperan dalam mempercepat transmisi sinyal listrik. Dan yang 6, terminal akson. Terminal akson adalah bagian akhir dari akson yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke neuron lain, otot, atau kelenjar.
Ketika impuls listrik mencapai terminal akson, ia memicu pelepasan neurotransmitter ke dalam sinaps, yaitu celah antara neuron. Baiklah, selanjutnya ada perbedaan saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis dan saraf parasimpatis adalah dua bagian dari sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Meskipun kedua sistem ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh, mereka memiliki fungsi yang berbeda dan beroperasi dalam konteks yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai perbedaan antara saraf simpatis dan parasimpatis. Ada fungsi umum. 1. Saraf simpatik. Saraf simpatik berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi situasi stres atau bahaya. Ini dikenal sebagai respon, melawan atau lari. Ketika tubuh mengalami stres, sistem simpatik aktif dan memicu serangkaian perubahan fisiologis untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam menghadapi ancaman. Saraf parasimpatis. Sebaliknya, saraf parasimpatis berfungsi untuk mengendalikan tubuh keadaan tenang setelah respon stres. Ini dikenal sebagai respon, istirahat, dan cerna. Sistem ini aktif dalam situasi di mana tubuh berada dalam keadaan santai atau setelah makan dan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi tubuh yang berhubungan dengan pemulihan dan pencernaan. Struktur dan lokasinya. Yang pertama itu ada saraf simpatis. Saraf serabut tersebut berasal dari sumsum tulang belakang, khususnya dari belakang toraks atau dada dan lumbar atau pinggang. Neuron ganglionik simpatis memiliki panjang yang pendek dan berakhir di ganglia simpatis yang terletak dengan sumsum tulang belakang. Dan ganglia ini neuron post ganglionik yang lebih panjang melanjutkan sinyal ke target terdekat. Kemudian ada saraf parasimpatis. Neuron parasimpatis di sisi lain berasal dari bagian otak, terutama dari bagian batang otak dan sumsum tulang belakang bagian sakral. Neuron proganglionik parasimpatis relatif panjang dan berakhir di ganglia yang terletak dekat atau bahkan dalam organ target. Neuron postganglionik yang lebih pendek kemudian mengirimkan sinyal ke organ yang bersangkutan. Ya, lalu ada neurotransmitter. Yang pertama ada saraf simpatis. Sistem simpatis menggunakan neurotransmitter norepinefrin atau noradrenalin sebagai neurotransmitter utama dan ujung neuron postganglionik. Norepinefrin berperan dalam meningkatkan detak jantung, memperluas saluran udara, dan meningkatkan aliran darah ke otot rangka. Selain itu, neuron preganglionik simpatis juga melepaskan asetikolin atau ACH ke ganglia yang berfungsi untuk merangsang neuron postganglionik. Kedua ada saraf parasimpatis. Sistem parasimpatis umumnya menggunakan asetilkolin sebagai neurotransmitter utama. Saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis umumnya menggunakan asetilkolin sebagai neurotransmitter utama, baik pada neuron preganglionik maupun postganglionik. Asetilkolin ini berfungsi untuk memperlambat detak jantung, meningkatkan aktivitas pencernaan, dan merelaksasi otot-otot organ dalam dan merelaksasi otot-otot organ dalam. Selanjutnya, efek pada organ dan fungsi tubuh. Yang pertama yaitu saraf simpatis. Ketika sistem simpatis diaktifkan, beberapa efek fisiologis yang terjadi meliputi. Yang pertama, meningkatkan detak jantung. Jantung berdetak lebih cepat untuk memompa lebih banyak darah ke otot. Yang kedua, memperluas saluran udara, membantu pernapasan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan aliran darah ke otot, menyediakan lebih banyak oksigen dan nutrisi untuk aktivitas fisik. Yang terakhir, mengurangi aktivitas pencernaan, mengalihkan energi dari proses pencernaan untuk fokus pada respon terhadap ancaman. Yang kedua, saraf parasimpatis. Ketika sistem parasimpatis diaktifkan, efek yang terjadi meliputi menurunkan detak jantung, memperlambat detak jantung untuk mengembalikan tubuh dan ke keadaan tenang. Terus,
meningkatkan aktivitas pencernaan, merangsang sekresi enzim pencernaan, dan meningkatkan pergerakan usus. Terus mengalirkan darah ke organ-organ dalam, memfasilitasi proses pemulihan dan pencernaan. Yang terakhir, mengurangi ketegangan otot, membantu relaksasi otot-otot tubuh. Dan yang terakhir, gangguan dan penyakit sistem saraf pada hewan. Yang pertama ada epilepsi. Epilepsi adalah gangguan neurologis yang ditandai oleh kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di otak. Yang kedua ada diskus intervertebralis. Penyakit ini terjadi ketika diskus intervertebralis, jaringan elastis antara vertebra, mengalami degenerasi atau herniasi yang dapat menekan saraf tulang belakang. Selanjutnya ada meningitis. Meningitis adalah peradangan pada meninges, yaitu membran yang melindungi otak dari sumsum tulang belakang. Ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Selanjutnya rabies. Rabies adalah infeksi virus yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan biasanya ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Selanjutnya ada neuropati. Neuropati adalah kondisi di mana saraf perifer mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan kelemahan, nyeri, atau kehilangan sensasi. Dan terakhir adalah tumor otak. Tumor otak dapat berkembang dari sel-sel otak itu sendiri atau menyebar dari bagian tubuh lain. Tumor dapat bersifat jinak ataupun ganas. Sekian dari kelompok kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.